Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hukum itu harus tidak boleh memilih, harus tegas baik kepada kaum atasan maupun kaum bawahan. Di sini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumhi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Siti Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ati allati saraqat fi ahdin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil fathih, bahwasanya pada waktu itu ada orang-orang Quraisy kebingungan. Orang-orang Quraisy, anna Quraisyan ahammathum, orang-orang Quraisy kebingungan atau suku Quraisy kebingungan tentang wanita yang ketahuan mencuri. Mereka berkata, man yukallimu fiha Rasulullah, kira-kira siapa yang bisa untuk komunikasi atau membicarakan tentang wanita ini terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya faqalu, mereka menjawab, wa man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kata suku Quraisy, bahwasanya sebenarnya tidak ada yang berani terhadap mengadu masalah ini atau menyampaikan masalah ini kepada Nabi kecuali Usamah bin Zaid, yaitu yang disayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita ini dibawa menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu fiha Usamah bin Zaid. Kemudian Usamah bin Zaid menyampaikan atau membicarakan pada Nabi tentang masalah wanita ini, wanita yang mencuri. Tapi fatalawwanah wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wajah baginda Nabi ini talawwanah, berubah menjadi merah wajah beliau. Faqala, dan beliau bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah kalian mau menolong atau membantu dalam masalah had daripada hadnya Allah Ta'ala? Faqala lahu Usamah, kemudian Usamah bin Zaid menjawab kepada baginda Nabi, istaghfirli ya Rasulullah, wahai Rasul, ampunilah bagiku. Selanjutnya, falamma kanal asyu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu sore harinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berkhutbah. Beliau fahtatobah fa asna ala Allah, qama Rasul fahtatobah fa asna ala Allah bima huwa ahluh, summa qala, beliau berdiri dan berkhutbah dan memuji kepada Allah Ta'ala.
Kemudian beliau mengatakan amma ba'du fa innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqah fihi asyarif tarakuhu. Kata baginda Nabi, sebenarnya yang menyebabkan hancur kaum atau umat-umat sebelum kalian semua itu bahwasanya ketika menimpa pada mereka atau ketika terjadi kepada mereka, yaitu ada dari kaum elit, kaum atasan dari kelompok yang mulia, dari pejabat mencuri, tarokuhu, mereka membiarkan, meninggalkan, tidak mau diberi sebuah sanksi. Saya ulangi lagi kata baginda Nabi, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, bahwasanya yang menyebabkan musnah hancurnya kaum-kaum yang sebelum kalian semua itu, ketika daripada kaum elit, kaum pejabat, kaum atasan, orang-orang yang mulia mereka mencuri, ternyata mereka dibiarkan, ditinggalkan, tidak diberi sanksi. Seperti di Indonesia umpamanya, ketika ya berbuat korupsi itu seakan-akan tidak dihiraukan, mungkin ya di penjara, tapi dengan beberapa proses umpamanya itu pun hukumannya itu atau tempat hukuman itu agak bagus, agak mewah. Sedangkan wa idza saraqa fihimud dhaif, sedangkan ketika dari mereka yang mencuri termasuk kaum du'afa, orang-orang yang hina, masyarakat jelata, masyarakat biasa, maka aqamu alaihil haddah, maka mereka sama-sama memberi sanksi, memberi had kepada pelaku tersebut. Jadi kalau seandainya orang-orang rakyat biasa cuma sekadar mencuri ayam umpamanya, langsung dengan tegas hukum. Tapi kalau daripada kaum elit melakukan sebuah korupsi dengan beberapa miliar, dengan beberapa triliun, ini tidak begitu tegas hukum, maka naudzubillah akan terjadi sebuah kehancuran sebagaimana umat-umat yang sebelum kita. Selanjutnya walladzi nafsi biyadih, kata baginda Nabi, beliau bersumpah demi zat, kata beliau, law anna Fatimah binta Muhammad saraqat, seandainya anakku Fatimah itu mencuri, kata Nabi, la qata'tu yadaha, maka saya akan memutus tangannya, memotong tangannya. Saya ulangi lagi kata Nabi, seandainya anakku Fatimah yaitu mencuri, kata beliau, maka la qata'tu yadaha, maka saya akan memotong tangannya. Setelah itu summa amara bitilkal mar'ah allati saraqat faquti'at yaduha. Kemudian baginda Nabi merintah mereka semua untuk memberi sanksi, memberi pelajaran, yaitu memotong tangannya wanita yang mencuri tadi. Akhirnya wanita ini tangannya dipotong. Para jemaah dan para teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita dalam memberi sanksi, memberi pelajaran, memberi sebuah takzir atau had, jangan sampai pilih kasih. Entah itu pelaku dari pihak orang-orang elit maupun daripada rakyat biasa, harus aqamul hudud, harus menegakkan sebuah had. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, dan jika kurang jelas, kurang paham, silakan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.